sama Kuli membangun negeri sih Sepakat lah ya gitu, karena memang walaupun memang secanggih-canggihnya kontraktor, sepinter-pinternya kontraktor, segede-gedenya kontraktor, tapi kalau nggak ada tukang itu nggak akan bisa juga gitu. Makanya kita juga harus hargain mereka lah selayaknya. Ya memang dia partner kita kok gitu, bukan hanya bos dan tukang gitu. Nggak ada mereka kita juga nggak bisa. Kalau nggak ada kita, mereka masih bisa nyari yang lain ya kan. Tapi kalau kita nggak ada mereka, walaupun bisa nyari yang lain tapi susah. Yang klop sama kita, yang udah tahu aturan main kita, yang cocok tuh susah nyari tukang tuh. Cekcok itu pasti, tapi gue sama Yola ini gue nggak pernah ribut tapi nggak pernah hal-hal yang sepele, masalah kayak cemburuan apa segala macam tuh nggak gitu. Cuma ributnya pasti ribut di kerjaan, masalah margin biasanya kan, gue mau margin segini dia wah ya pokoknya adalah cekcok. Tapi lebih ke apa kerjaan, dan itu memang kadang-kadang memang nggak bisa dihindarin. Tapi untungnya gue sama Yola udah bisa nempatin di mana kita lagi kerja. Kita tuh bisa kalau lagi meeting kerjaan tuh bisa anjing-anjingan, bisa tolol-tololan gitu. Tapi itu kerja gitu. Tapi kalau lagi di rumah ya suami istri, ya suami istri pada umumnya aja standar gitu kan. Cuma kalau memang lagi posisinya kerja di proyek, tensi lagi tinggi apa semua itu pasti anjing-anjingan, tolol-tololan, goblok-goblokan sih ngomongnya gitu ya, karena memang lagi kerja gitu. Dan cekcok itu kayak nggak bisa dihindarin sih. Tapi untungnya udah tahu sama tahu aja gitu ya. Toh kita ribut untuk kerjaan juga, untuk si CLP-nya juga gitu. Memang nggak bisa dihindarin. Ya cuma udah enjoy aja, mau berantem sih berantem aja. Ya karena tujuannya sama gitu, karena kan memang mungkin udah suami istri gitu. Tujuannya memang satu, cuman buat CLP lebih maju sama cuan udah. Kayak gitu aja. Jadi kalau orang bilang enak ya enak kerja sama istri gitu, karena cuma plus minus lah. Plus minus gitu. Tapi kadang kan, bosan juga gitu ya, dia lagi bosan gitu, gitu ngeliatnya muka dia lagi gitu kan. Cuma kan akhirnya ya udah partner hidup, musuh juga, partner bisnis juga, ya segala-galanya lah gitu. Ya enak sih kalau buat gue ya, cuma kalau orang kan ada aja tuh, oh nggak enak bareng bini, ini kemana-mana bareng bini, itu otak lo aja yang mau jahat lo. Mau main-main kan di luar ya. Halo, nama saya Yolanda Hardani, yang ini suami saya. Saya Dwi Satrio. Usaha kita namanya CLP Design, itu bergerak di bidang kontraktor dan jasa interior. Sekarang juga mulai merambah ke furniture-nya sih, ada CLP Ideas. CLP itu waktu itu perusahaan bokap sih. Perusahaan bokap tuh namanya Cahaya Lima Pulau. Dulu bokap tuh sempet main batu bara, terus dia bikin perusahaan namanya Cahaya Lima Pulau, disingkat CLP. Nah waktu itu awalnya banget pas masih kecil, dia juga punya usaha kontraktor namanya Cipta Laksana Prima. Tapi itu udah tahun 80 berapa lah gitu ya. Tahun 90-an, tahun 90-an. Nah, akhirnya sekarang saya pakai nama perusahaan yang pertama. Kita hidupin lagi lah gitu. Jadi Cipta Laksana Prima CLP. Ya ada artinya lah, Cipta Laksana Prima gitu. Cipta itu kita menciptakan, laksana kita yang ngelaksanain gitu. Terus cipta dengan prima, dengan quality control yang baik gitu. Background saya lulusan SMA, sempat kuliah di Trisakti FSRD, cuma karena kendala biaya akhirnya kita nggak bisa ngelanjutin kuliah gitu. Terus sempat pengangguran juga, freelance, IO pernah gitu. Nah akhirnya waktu itu kebetulan kan juga memang ada kesenangan di dunia kontraktor sama desain gitu. Nah akhirnya ya udahlah kita bergerak tanpa lulusan, akhirnya bisa juga. Alhamdulillah. Tapi memang sebelumnya dia di desain interior untuk lulusannya. Saya memang juga nggak nyambung juga kuliahnya di beda dari situ di Universitas Indonesia. Cuman saya sempat kerja di perusahaan kontraktor juga gitu. Jadi perusahaan kontraktornya itu lebih ke kayak kecil, nggak besar. Jadi sempat nyobain jadi project manager juga, dicemplungin buat nyari material, kemudian delegasi ketemu klien, sama ketemu sama tukang-tukang juga gitu. Jadi lumayan banyak belajar dari situ. Soalnya lumayan lama kerja di situ, sekitar 2 tahun, 3 tahun. Mulai ramenya, kalau bener-bener mulai diseriusin itu sejak awal setelah nikah, itu bener-bener kita seriusin. Karena sebelum-sebelumnya sih kita nggak serius-serius banget ya, cuman kayak ngambil-ngambil project-project bareng gitu. Nyediain renovasi kecil-kecilan gitu segala macam. Cuman memang kita yang bener-bener ayo deh yuk kita jadiin itu setelah nikah. Setelah nikah gitu. 2019. Nah, ya itu dengan cekcok-cekcok juga. Cekcok karena sebelumnya saya masih kerja kan waktu itu. Nah dia yang memang udah benar-benar nggak kerja gitu, maksudnya memang benar-benar mau usaha. Jadi sempet berantem ya karena itu, karena kan saya
mikirnya nggak ada pemasukan atau apa segala macam. Nah dia yang yakinin lah gitu, bisa ayo gitu. Kalau saya ya itu, maksudnya karena di kepala saya nggak kebanyakan teori gitu ya, jadi menurut saya kita gamblingin aja gitu. Karena saya orangnya juga dari dulu memang keluarga juga pengusaha, sempat bangkrut ada, sampai bangkrut lagi ada lagi. Jadi memang udah kebiasaan di lingkungan yang penuh tantangan gitu loh. Jadi kayak ngerasain punya duit pernah, nggak punya juga pernah gitu. Jadi saya pikir, dan waktu itu saya bilang ya kita kapan kayanya kalau kita terus jadi budak, bahasa kasar budak gitu kan ya. Ya kalau kita mau kaya kita harus bikin usaha sendiri, bikin perusahaan sendiri. Dan waktu itu juga karena kalau saya terusin kerja, saya paling jadi apa gitu kan, paling jadi kasir atau ya apalah gitu. Tapi memang nggak mudah, susah gitu. banget. Tapi dari awal. Intinya sih kalau saya sih percaya selama lu memang serius dan lu suka sama tuh kerjaannya, sama bidang usahanya, mau kayak gimana juga pasti gas terus sih gitu sih. Jadi intinya yakin aja, nggak tahu ya alhamdulillah gitu, yakinnya jadi nyata sih. Itu awalnya memang sempet nggak mau dulu lah, karena memang kebetulan juga udah oke di pekerjaan itu dan memang pendapatannya juga udah kayak bisa lah gitu. Sempet ini soalnya sempet takabur lah, nggak usah aku aja juga bisa gitu. Jadi kayak lebih gitu lah. Cuman ya ujung-ujungnya balik lagi percaya sama suami, dukung suami. Ayo kita bareng-bareng karena saling melengkapi. Dia nggak bisa banget hitungan soalnya. Untungnya juga dari mertua ngerti, dari orang tua juga ngerti. Jadi waktu itu sempat disupport dulu sama mereka untuk ongkos, nyari kerjaan gitu kan butuh bensin operasional. Karena tabungan habis. Sama tabungan habis, angpau habis, semua habis. Jadi kita udah nggak megang apa-apa lagi akhirnya. Untung juga keluarga, ya udah nih kalau cuma masih transport aja masih bisa dikasih gitu. Tapi kan kita juga dalam hati, ya udah tunggu gantiin semua lah gitu. Itu sampai ada kita maksain meeting di Pacific Place dengan budget seadanya, mobil waktu itu masih minjem mobil saudaranya istri, kita terjebak di parkiran, nggak bisa keluar karena nggak punya duit. Meetingnya lama tuh, dan bayar parkir kan pasti juga mahal banget kan kalau di Pacific Place itu. Kita udah pasrah di mobil, aduh nih kita gimana keluar, akhirnya kita telepon teman-teman. Nah untungnya juga ada teman-teman yang bisa ngebantu, support. Gitu. Kita nggak bisa keluar parkir karena uang juga habis banget. Kita telepon kawan-kawan, akhirnya mereka transfer, baru kita bisa keluar parkiran. Berarti udah dapat klien belum saat meeting di Pacific? Nah itu masih proses, jadi istilahnya belum ada yang ketika pasti. Diseriusin malah nggak dapet nggak langsung dapet gitu. Jadi ada kali 6 bulan ya? 6 bulanan kita tuh kayak yang dilakuin apa gitu? Itu Canvassing tetap terus gerak walaupun dengan ada keterbatasan biaya lah ya, karena operasional apa segala macam. Tapi yang tadi kita masih punya mertua baik, orang tua baik, di support walaupun nominal ratusan ribu. Ada teman-teman juga yang udah tahu aja, jadi lama-lama jadi bukit. Masih bisa minjemin walaupun mereka juga gue tahu dia pada pas-pasan, tapi mereka ngebantu sih. Dan itu jadi baru berasa tuh yang mana temen sialan tuh pas tuh kelihatan semua tuh. Itu selama 6 bulan itu juga dia nih sempet goyah juga, pastilah nggak mungkin sekuat itu gitu. Selama 6 bulan pun itu saya sempet interview 2 kali, tetep karena kan udah keluar dari yang lama gitu kan. Terus kayak, tapi itu karena memang mungkin udah jalannya kita disuruh usaha, ada aja yang dia udah oke gitu, cuman tawar-tawaran nggak oke atau apa segala macam. Adalah tiba-tiba pokoknya nggak oke lah menurut aku gitu, jadi nggak jadi tetap usaha. Nah, yang tadi giliran lagi nggak serius gitu banyak aja kita kerjaan gitu kan, tapi kan udah kita jadiin malah kosong. Ya itu maksudnya ya tantangan di situ kali. Mungkin ya cobaan setelah menikah. Tapi mungkin itu fase yang harus dilewatin kalau lo mau ngebangun usaha sih. Maksudnya fase-fase mental lo tuh diuji banget tuh di situ. Dan itu kan juga jadi kayak kalau lo mau ke fase selanjutnya lo harus ngelewatin fase pertama dulu, yaitu mental lo kebentuk di situ, relasi lo kebentuk di situ, lingkungan lo kebentuk di situ kan. Akhirnya lingkungan yang error nih hilang aja gitu. Dan kita nggak tahu kenapa emang diketemuinnya di lingkungan yang sama pola pikirnya, sama mentalnya gitu. Akhirnya juga yang tadi, jadi temen yang bantu tuh kelihatan, yang anjing kalau gue bilang tuh kelihatan. Gue sih udah banyak kehilangan temen tuh, masalah cuma gara-gara bisnis, gara-gara duit. Itu asli orang kelihatan. Makanya kalau mau lihat orang, lo kasih urusan duit, kasih urusan cuan, kelihatan asli kayak apa.
Karena kita juga kalau sama tukang tuh kita bukan nganggap mereka tukang sih. Kayak teman dulu, ya kan gitu. dosen kita. Dosen, Pak dosen. Kan dosen kita. Tuh, jadi memang kita juga baik sama mereka, jadi mereka juga loyal sama kita lah, intinya kan gitu. Jadi kalau lagi sepi kerjaan juga kadang-kadang sering WhatsAppan, teleponan gitu ya, bercanda-bercanda. Aduh gimana nih, lagi sepi nih, gimana dong? Ya bos, semoga dapat kerjaan bos gitu-gitu. Nah kita juga mungkin dari doa-doa mereka juga akhirnya juga ya mungkin satu masuk, walaupun memang sekarang nyari margin seperti dulu tuh susah lah. Tapi intinya masih margin, tapi menurun. Dan yang penting sih ya karyawan bisa gajian, tukang pada kerja lah, intinya gitu. Sebenarnya ya simpel ya gitu. Mungkin kalau ya cara orang beda-beda ya. Cuma kalau saya tuh karena mungkin saya juga ngerasa dari bawah gitu. Kita dari orang susah juga kan awalnya. Jadi ngehargain hal kecil tuh mereka seneng banget gitu. Sesimpel saya datang ke proyek, tanyain aja udah pada ngopi belum, udah pada ngerokok. Ya kita buang sekian ratus ribu, tapi mereka tuh seneng gitu. Hal-hal sepele kayak gitu tuh mereka seneng. Dan akhirnya juga mereka jadi seneng sama kita gitu. Dan kalau kita ada masalah di waktu yang harus deadline apa segala macam, mereka siap lembur tanpa komplain gitu. Jadi memang feedbacknya juga kita dapat dari hal-hal sepele itu gitu. Makanya saya juga sama Siola bangun CLP ini tuh pakai perasaan juga gitu. Nggak cuma hanya kendaraan cari uang si CLP ini gitu, tapi semuanya tuh kita rangkul gitu. Karena kalau kita lagi susah, mereka pasti bantu gitu. Dan sebaliknya. Klien pertama itu waktu itu yang pertama banget itu, tapi nominal margin tuh cuma 300 ribuan, itu orang bule itu pertama banget sebelum yang Sunter gitu. Itu kecil itu cuma gara-gara jadi MacGyver dadakan. Jadi dia mau ikut pameran, dia bikin etalase sama kita juga bikinnya. Tapi dengan kesalahan dia patah tuh si etalasenya itu kan. Akhirnya dia telepon malam-malam, kita juga ditelepon jam berapa, jam 10-an. Kita langsung berangkat ke apartemen dia di Kuningan dengan peralatan seadanya, lem seadanya, kita MacGyverin lah pokoknya. Itu baru kita yang kerjain. Dan akhirnya itu berdiri kokoh, dibawa taksi kokoh sampai acara kelar. Acara selesai itu kokoh. Nah itu pertama banget, itu margin cuma 300 ribu. Nah setelah itu kita terus kan dapat klien pertama kali, terus untung 300 ribu, walaupun 300 ribu tapi semangatnya jadi membara karena pertama kali banget tuh. Itu nah akhirnya kita canvassing, ya itulah maksudnya mungkin Tuhan juga ngarahin, akhirnya jebol pertama kali yang benar-benar gede itu yang Sunter, yang salon. Jadi dari situ nggak ada lagi kan? Kosong lagi. Dari situ nggak ada. Sempet kosong lagi. Nah, jadi kita kenal bule itu dari seseorang, ada dia konsultan lah gitu. Jadi kenal dari situ, dia juga yang ke Sunter ini yang bawa gitu. Jadi kita alhamdulillah dari yang kecil ini bisa ke gede gitu. Jadi kayak ya alhamdulillah sih, untung kita mau tuh karena bukan ke nominalnya, waktu itu tuh kayak yang jasa banget. Seneng banget gitu dapat kerjaan gitu. Dan waktu itu yang Sunter juga si Cici ini awalnya kita suruh bikin lampu doang gitu. Bikin lampu, kita masukin harga, terus dia cocok, nggak ditawar sama sekali gitu, udah seneng banget. Terus akhirnya dia nanya, kamu bisa apa lagi sih gitu. Ya udah Cici mau apa, saya bikinin selama masih dunia konstruksi interior gitu. Tapi walaupun dengan ilmu yang masih terbatas itu, cuma kan ya pede aja, cuek gitu kan. Akhirnya nyambung ke furniture. Dikasih lagi, pas kita hitung-hitung omset, indah nih gitu kan. Nah akhirnya mulai tuh kehidupan berubah, kita makin semangat lagi. Itu mulai berdatangan. Iya, dan itu ya dapet, ntar kosong berapa bulan, sempat tender kalah. Ya akhirnya awal 2020 sempet join sama temen juga arsitek gitu. Akhirnya ngerjain salah satu perusahaan entertain lah di kawasan Gandaria. Nah itu juga nominalnya lumayan, bukan lumayan, gede banget gitu. Nah itu semakin semangat lagi tuh akhirnya udah. Terendah itu pas mulai sama pas corona itu, jadi proyek juga sepi. Banyak hold. Ada yang udah menang tender tapi di hold dulu, ada yang nggak jadi, ada segala macam. Pokoknya banyak banget dramanya waktu itu. Akhirnya juga ya sudah, akhirnya kita bisa apa gitu kan. Nah waktu itu akhirnya cuman ya namanya, walaupun kita bilang kita mental kuat, ada satu titik yang gue juga drop gitu. Maksudnya mental gue sempat kalah lah gitu. Aduh gimana nih gitu ya. Akhirnya waktu itu cuma mikir simple, ya kalau gue stop, akhirnya usaha-usaha kemarin tuh jadi sia-sia aja gitu. Nah makanya akhirnya cuman ya udah sabarin, tetap dengan CLP-nya, tetap karena nggak kita doang. Ya akhirnya banyak lagi sekarang kerjaan gitu.
CLP ada, kalau sekarang ya ada renovasi, ada desain, ada pembangunan juga. Biasanya kita juga pembuatan kafe atau kantor, fit out gitu. Atau sekarang kita juga furniture, kita bikin kayak kitchen set, kemudian walk-in closet gitu. Itu sih kebanyakan. Ya semua produk kita yang pokoknya berkaitan dengan sipil, interior, furniture ya pokoknya di dunia itulah gitu. Sekarang masih di situ aja. Kalau waktu itu Om itu jatuhnya billing ya. Billing kita di 10. Billingnya 10. 10. Jadi awal itu kan kita 10. Tapi waktu itu sempat gara-gara corona jadi kita stop. Jadi kita billing kita total itu 8 M. Dari 10 akhirnya juga mungkin karena kondisi corona dan gitu-gitu akhirnya owner juga memutusin untuk stop project. Jadi kontrak itu 10 dan akhirnya stop kontrak di 8 M. Oh iya, terus ngomongin corona berarti banyak proyek yang tiba-tiba udah jalan terus berhenti gitu. Itu kayak yang sambil- jalan pun berhenti, yang kita proses akhirnya hold. Ada yang ngilang gitu aja, ada yang ngubungin lagi sekarang ini gitu, ada yang masih mau lanjut proses segala macam gitu. Jadi si corona ini kurang ajar sih, kesel banget sih parah. Lagi enak-enak kerja sampai ke stop tuh. Ngerubah pace banget soalnya corona tuh. Ngerubah pace yang lagi memang bener-bener 2020 tuh kayak lagi cepet banget. Dari awal itu bener-bener langsung kayak zret gitu. Cuman ketika corona itu langsung berubah lah pace-nya. Langsung nggak ada langsung kan. bek gitu, Langsung nggak ada. langsung loss aja gitu banyak. Ya tapi hikmahnya hamil. Kunci sukses, gue nggak tahu ya apaan ya gitu. Maksudnya kalau kunci sukses itu kan mungkin Versinya kalau Mas Rio aja versi gue aja ya. Ya kalau ada yang nggak setuju ya terserah sih. Cuma kan versi gue nih yang tadi. Mungkin karena keterbatasan pendidikan gue, jadi gue orangnya nggak mau banyak mikir, nggak mau banyak perhitungan. Jadi gue tuh cuman full spekulasi gitu. Tapi spekulasi itu kita seriusin gitu. Jadi nggak cuma spekulasi kosong sebenarnya gitu. Jadi gue tuh cuma punya mindset, lakuin aja lah dulu gitu. Urusan berhasil atau enggak sih nanti gitu. Tapi minimal kalau kita nggak ngelakuin, kita nggak 100% kita nggak punya kesempatan gitu. Tapi kalau kita lakukan, itu kita punya 50% berhasil, punya 50% gagal gitu. Ya masa sih 50%-nya nggak kena, itu menurut gue sih ya. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau kunci-kuncian sih gue nggak ada, yang penting gas aja terus deh. Apa yang jadi, sama feeling sih. Ada beberapa bisnis juga, gue sempat bikin beberapa bisnis di luar CLP, ada yang nggak jalan, ada yang jalan gitu kan, tapi lebih ke feeling aja gitu. Kalau feeling lo kayak nggak cocok ke sini, jangan. Tapi kalau feeling lo cocok, apa juga gue usahain buat jalanin tuh usaha gitu. Kunci suksesnya ya kalau dia kan jalanin aja ya, saya sih lebih ke ngeremnya itu karena kan memang semua ada perhitungannya. Sama dia kan tadi ngomongin feeling nih, feelingnya dari saya karena banyak beberapa yang dia coba cemplungin gagal karena memang dari awal saya kayaknya enggak deh gitu, kayaknya enggak deh kayak gitu. Sama terus belajar sih untuk zaman sekarang ya, harus bisa cepet beradaptasi dan peluang gitu. Cepet lah cari gimana yang kira-kira bisa jadi bisnis nih gitu. Yang penting sih jujur sih. Karena sekarang udah ketat banget, banyak banget. Jujur sama usaha, selalu usahain yang terbaik lah. Memang kita bukan yang terbaik di bidang ini gitu, masih banyak yang di atas kita gitu. Cuma minimal kita terus berusaha lah gitu. Walaupun memang masih banyak banget kurangnya gitu, tapi minimal kita berusaha dan belajar sama senior-senior. Udah duluan ngebangun usaha gitu. CLP targetnya itu nanti mau gue jadiin grup. Ini lagi gue proses dari sekarang, cuma nggak tahu kapan jadinya. Ya kita lihat aja gitu. Tapi mau gue jadiin grup. Yang sekarang udah ada di kepala gue tuh ya CLP desainnya udah ada, CLP DAC udah ada. Kemarin udah launching CLP Production. Terus nextnya mungkin ada CLP Garage. Ya pokoknya nanti yang ada cuannya semua gue coba. Memang sih mungkin nggak berhasil semua gitu, tapi minimal gue udah coba. Itu aja sih kalau gue. Ya nanti pengennya gue jadiin grup lah, jadi holding kali ya. Kalau untuk harapannya CLP kalau saya ya lebih ke gaining trust lebih banyak. Karena kan memang kerjaan kontraktor kan harus dengan kepercayaan pelanggan, klien gitu ya. Dan omongan mulut ke mulut terus kayak mereka bagus nih, mereka oke kok, mereka membantu banget, mereka helpful gitu. Mereka ini tuh membantu banget gitu. Karena jujur sekarang tuh CLP banyaknya tuh dari omongan orang sama ya dari Instagram gitu. Ya sama, ya memang sih yang tadi saya bilang kita memang nggak sesempurna itulah gitu. Di bidang ini masih perlu banyak belajar gitu. Tapi kita selalu kalau ya setiap project pasti ada masalahnya juga gitu. Tapi kita selalu menjaga itu dengan tanggung jawab lah. Memang ada masalah tapi kita beresin gitu.
gitu dengan tanggung jawab. Tanggung jawab, jujur, dan komunikasikan dengan baik ke klien. Karena kan yang ada di pikiran kita beda sama pikiran orang awam nih. Maksudnya bahasa kita, sama orang awam tuh beda gitu. Jadi kayak bahasa di lapangan sama bahasa di awam tuh kadang ada banyak yang beda gitu. Kita harus ngomong ke klien tuh dengan jujur dan dengan benar lah gitu. Bisa kalau misalnya mau renovasi, kemudian mau didesainin sama kita, mau bikin kitchen set, mau bikin wardrobe, bisa banget ke kita, CLP Design atau CLP Ideas. Tinggal lihat Instagram kita atau hubungin nomor kita, ada di IG-nya. Semua kalau masalah harga bisa didiskusikan. Untuk wilayah CLP itu Jabodetabek sebenarnya, Ya kalau cuman misalnya luar kalau juga gue bisa sih di mana ada cuannya mau di luar kota juga gue gas. Kita juga pernah Penting ada soal di cuannya. luar kota. Jangan lupa Subscribe, like, comment, and share. channel Halo Bos. Ya. Sip.